Selamat malam, yang terhormat Dr. Intan Silitongan, SPOG KMKes, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Penyakit Dalam. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rifani Indriani, NPMF 122 sebagai moderator yang memimpin presentasi pada kali ini. Pada malam ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Gangguan Gastrointestinal pada Kehamilan. Berikut ini ada nama-nama anggota kelompok 3. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri 1 saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Penyakit gastrointestinal yang sering terjadi pada ibu hamil, di antaranya hiperemesis gravidum, konstipasi, gastritis, dan tifoid. Yang pertama ada hiperemesis gravidum. Hiperemesis gravidum merupakan mual dan muntah yang dialami yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari atau menimbulkan komplikasi yang dapat terjadi seperti ketonuria, dehidrasi, hipokalemia, dan penurunan berat badan lebih dari 3 kg atau 5% berat badan. Sekitar 50-90% perempuan hamil mengalami keluhan mual dan muntah. Keluhan ini biasanya disertai dengan hipersalivasi, sakit kepala, perut, dan rasa lemah pada badan. Keluhan-keluhan ini secara umum dikenal sebagai morning sickness. Mual dan muntah pada kehamilan biasanya dimulai pada kehamilan minggu ke-9 sampai ke-10, memberat pada minggu ke-11 sampai ke-13, dan berakhir pada minggu ke-12 sampai ke-14. Hanya pada 1-10% kehamilan, gejala berlanjut melewati minggu ke-20 sampai ke-22. Pada 0,3-2% kehamilan, terjadi hiperemesis gravidarum yang menyebabkan ibu harus ditata laksana rawat inap. Baik, selanjutnya etiopatogenesis atau penyebab dari hiperemesis gravidarum tadi. Penyebab pasti mual dan muntah yang dirasakan ibu hamil belum diketahui, tetapi terdapat beberapa teori yang mengajukan keterlibatan faktor biologis, di antaranya peningkatan kadar human chorionic gonadotropin atau HCG, yaitu akan menginduksi ovarium untuk memproduksi estrogen yang dapat merangsang mual dan muntah. Perempuan dengan kehamilan ganda atau monohidatidosa yang diketahui memiliki kadar HCG lebih tinggi daripada perempuan hamil lain mengalami keluhan mual muntah yang sangat berat. Selanjutnya, peningkatan hormon progesteron menyebabkan mual dan muntah dengan cara menghambat moliditas lambung dan irama kontraksi otot-otot polos lambung. Selanjutnya, terdapat beberapa derajat pada hiperemesis gravidum. Yang pertama, derajat pertama yang dialami adalah muntah yang terus-menerus disertai dengan penurunan nafsu makan dan minum. Terdapat penurunan berat badan dan nyeri epigastrum. Frekuensi nadi meningkat sampai 100 kali per menit dan tekanan darah sistolik menurun. Pada pemeriksaan fisik, ditemukan mata cekung, lidah kering, penurunan turgor kulit, dan penurunan jumlah urin. Pada derajat 2, pasien mengalami memuntahkan semua yang dimakan dan diminum. Berat badan cepat menurun dan ada rasa haus yang hebat. Frekuensi nadi berada pada rentang 100-140 kali per menit dan tekanan darah sistolik kurang dari 80 mmHg. Pasien terlihat apatis, pucat, lidah kotor, kadang ikterus, dan ditemukan aseton serta bilirubin dalam urin. Pada derajat 3 ini ditandai dengan muntah yang berkurang atau bahkan berhenti, tetapi kesadaran pasien menurun atau delirium sampai koma. Pasien dapat mengalami ikterus, cyanosis, nystagmus, gangguan jantung, dan dalam urin ditemukan bilirubin dan protein urin. Selanjutnya penata laksanaan.
Prinsipnya, pada emesis gravidarum, obat-obatan diberikan apabila perubahan pada pola makan tidak mengurangi gejala. Sedangkan pada hiperemesis gravidarum, obat-obatan diberikan setelah rehidrasi dan kondisi hemodinamik stabil. Yang ketiga, pemberian obat secara intravena dipertimbangkan jika toleransi oral pasien buruk. American College of Obstetric Gynecologists atau ACOG merekomendasikan 10 mg Pyridoxine ditambah 12,5 mg Duoxeclamin per oral setiap 8 jam sebagai farmakoterapi klinik pertama yang aman dan efektif. Dalam sebuah randomistrial, kombinasi Pyridoxine dan Duoxeclamin terbukti menurunkan 70% mual dan muntah dalam kehamilan. Yang ketiga, antiemetik konvensional seperti fenotiazin dan benjamin telah terbukti efektif dan aman bagi ibu. Selanjutnya antiemetik seperti prokolperazin, promethazin, chlorpromazin menyembuhkan mual dan muntah dengan cara menghambat psikoleptik mesolombik deponamin reseptor melalui efek antikolinergik dan penekanan reticular activating system. Yaitu selanjutnya konstipasi. Konstipasi adalah kelainan pada sistem pencernaan yang ditandai dengan adanya tinja yang keras, sehingga buang air besar menjadi jarang, sulit, dan nyeri. Hal ini disebabkan karena tinja dapat dan keras saat keluar dari anus yang dapat menyebabkan perubahan akibat fisura anus. Konstipasi pada wanita hamil umumnya merupakan konstipasi fungsional. Umumnya ibu hamil akan mengalami konstipasi pada trimester 3. Penyebab konstipasi yang pertama yaitu kadar hormon progesteron yang tinggi. Penyebab utama dari sembelit saat hamil adalah tingginya kadar hormon progesteron di dalam tubuh. Meski merupakan hal yang wajar, kenaikan kadar hormon progesteron selama masa kehamilan ini menyebabkan otot-otot usus mengalami relaksasi dan bergerak lebih lambat. Alhasil, feses di dalam usus menjadi sulit keluar. Yang kedua yaitu konsumsi suplemen tertentu. Konsumsi suplemen perinatal yang mengandung zat besi juga dapat memicu terjadinya sembelit pada ibu hamil. Bila tidak dibarengi minum air putih dan konsumsi serat yang cukup, konsumsi zat besi berlebih turut menghambat proses pencernaan makanan di dalam usus. Penyebab konstipasi. 3. Rahim yang membesar. Selama masa kehamilan, rahim akan terus membesar dengan pertumbuhan janin. Membesarnya rahim ini akan menekan usus dan rektum menyebabkan susah buang air besar. 4. Pola hidup tak sehat. Pola hidup tak sehat seperti jarang berolahraga, rendahnya konsumsi makanan berserat, serta kurang minum juga menjadi penyebab sembelit saat hamil muda yang sering terjadi. Gejala konstipasi. Sejumlah gejala umum dari sembelit pada ibu hamil adalah sebagai berikut. Yang pertama, sulit buang air besar. Kedua, feses bertekstur kering dan padat. 3, perut terasa kembung dan penuh. 4, buang air besar kurang dari 3 kali seminggu. Penata laksanaan. Terapi lini pertama dan utama pada konstipasi adalah meningkatkan asupan serat dan cairan serta aktivitas fisik yang cukup. Hindari makan porsi besar 3 kali sehari, tetapi makanlah dengan porsi kecil dan sering. Hindari ketegangan psikis seperti stres dan cemas. Jangan menahan rasa ingin buang air besar karena akan memperbesar resiko konstipasi. Jahe adalah diet juga dapat membantu mengurangi morning sickness dan konstipasi dan mencegah kembung. Penata laksanaan farmakologi pada konstipasi adalah dengan memberikan obat pencahar laksatif. Secara umum, golongan obat pencahar terbagi atas. Yang pertama ada bulking
agents pelunak tinja, yang kedua pencahar minyak mineral, yang ketiga pencegah bahan osmotik, dan yang keempat pencahar perangsang. Selanjutnya ada gastritis. Menurut Waluyo, gastritis merupakan suatu keadaan peradangan atau perdarahan muksa lambung yang dapat bersifat akut dan kronik. Penyakit gastritis sering terjadi pada kehamilan muda, dengan keluhan seperti mual, muntah-muntah, tidak nafsu makan, nyeri di daerah epigastrium, dan sebagainya. Gastritis merupakan hal yang fisiologis pada ibu hamil. Akan tetapi, wanita hamil dengan gastritis lebih rentan terhadap mual dan muntah berlebihan, atau disebut juga hiperemesis gravidarum. Lalu ada penyebab dari gastritis. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan gastritis saat hamil. Di antaranya, itu perubahan hormon. Salah satu penyebab gastritis pada ibu hamil adalah naiknya kadar hormon progesteron. Perubahan hormon ini menyebabkan otot kerongkongan bagian bawah melemah. Otot kerongkongan seharusnya berkontraksi dan menutup saluran antara kerongkongan dan lambung setelah makanan turun ke lambung. Penyebab lainnya, pertumbuhan janin. Janin yang semakin berkembang selalu diiringi dengan ukuran rahim yang semakin membesar. Kondisi ini menyebabkan rahim menekan lambung sehingga ibu hamil bisa mengalami gejala gastritis. Selanjutnya, gejala. Berikut berbagai gejala gastritis yang umum pada ibu hamil. Yang pertama, mengalami panas dan sensasi terbakar pada dada atau heartburn. Yang kedua, perut terasa kembung, penuh, dan tidak nyaman. Ketiga, sering bersendawa. Keempat, mual dan muntah. Lalu yang terakhir, mulut terasa asam. Penata laksanaan. Yang pertama, meninggikan kepala saat berbaring dan inesti antacid oral biasanya dapat meredakan gejala. Yang kedua, apabila parah dapat diberi antagonis reseptor H2, baik ranitidin maupun simetidin dianggap aman. Yang ketiga, apabila gejala belum mereda, perlu dipertimbangkan pemeriksaan endoskopi. Selanjutnya ada tifoid. Tifoid demam, tifoid tipus dominalis enterit fever adalah penyakit infeksi akut yang biasanya terdapat pada saluran pencernaan dengan gejala demam yang kurang lebih dari 7 hari, gangguan pada saluran pencernaan dengan tanpa gangguan kesadaran. Penyebab tipes atau demam tifoid adalah penyakit menular karena bakteri Salmonella typhi pada umumnya menyebar lewat makanan dan air tidak bersih yang ibu konsumsi. Penyakit yang satu ini juga dapat menyebar lewat makanan dan minuman yang tercemar feses orang yang terinfeksi. Pada kasus yang jarang terjadi, menular terjadi akibat terkena urin yang terinfeksi bakteri. Meski namanya mirip, tipes dan tipus adalah penyakit berbeda. Hal yang paling membedakan adalah jenis bakteri yang menginfeksi. Penyebab tipes adalah bakteri Salmonella typhi, sedangkan bakteri penyebab tipus adalah Rickettsia typhi atau Erythrowazeki. Gejala tipes umumnya muncul secara bertahap pada 3 minggu setelah tubuh terinfeksi bakteri. Gejala atau ciri-ciri tipes pada ibu hamil tidak jauh beda dengan tipes pada umumnya, seperti 1. Demam tinggi 40 derajat Celcius, 2. Sakit kepala, 3. Sakit perut, 4. Diare atau sembelit pada ibu hamil, 5. Nyeri dan sakit pada otot,
6. Muncul ruam atau bintik merah di kulit sehingga nafsu makan menurun. Komplikasi tipes dapat berujung pada kematian jika tidak cepat tertangani. Selanjutnya, farmakoterapi tifoid. Chloramphenicol tidak dianjurkan pada trimester ketiga kehamilan karena dikhawatirkan dapat terjadi partus prematur, kematian fetus intrauterin, dan Gray syndrome pada neonatus. Thiamphenicol tidak dianjurkan digunakan pada trimester pertama kehamilan kemungkinan efek teratogenetik terhadap fetus. Pada kehamilan lebih lanjut, thiamphenicol dapat digunakan. Obat golongan fluoroquinolone, trimoxazole tidak boleh digunakan untuk mengobati demam tifoid pada ibu hamil. Ampicillin, amoxicillin, dan ceftriaxone dianjurkan untuk ibu hamil. Selanjutnya, dampak tifoid pada ibu hamil terhadap janin. Penelitian terbitan jurnal Obstetric Medicine menyebutkan bahwa tipes saat hamil menjadi faktor yang meningkatkan risiko keguguran atau melahirkan bayi yang juga mengalami demam tifoid. Tipes pada ibu hamil juga dapat meningkatkan risiko melahirkan prematur bayi dengan berat badan yang rendah. Selesai sudah presentasi dari kelompok 3. Terima kasih kepada para pemateri yang sudah mempresentasikan materi mengenai gangguan gastrointestinal pada kehamilan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Bunga mawar, bunga selasi, warnanya cerah, tiada dua. Cukup sekian dan terima kasih.